Nah, orang kadang-kadang berlindung di belakang takdir untuk ketidaktahuan dia, gitu kira-kira. Bisa nggak mengelak dari takdir? Dari realitas? Nggak bisa, Bu, Pak. Mau kabur gimana pun, bakal ketemu sama realitas. Allah punya sunatullah, punya operating system, nggak mungkin ngelawan operating system yang nggak bisa. Salah satu operating systemnya Allah namanya tabur tuai. Sebab, akibat. Kita mudahkan dua ini menjadi hukum yang namanya konsekuensi. Kita hanya diuji sama apa yang kita pilih, kita lakukan, titik, udah. Karena ujian besar hidup datang dari yang namanya konsekuensi. Kalau makan cabai pedas nggak? Begitu pedas diare, sakit perut, ke toilet diulang-ulang, terus ngomong, Allah mengujiku. Ya elah, ya enggak, kamu makan cabai kebanyakan lah gitu. Berarti semua yang kita sekarang terima, yang memantik, yang menanam siapa? Terus mau nyalahin siapa? Maaf ya ibu bapak, maaf banget. Kalau dikit-dikit gini, gara-gara kamu, berarti dia tertutup dari kenyataan. Tertutup bahasa Arabnya kafir. Jadi punten ya ibu bapak, mohon maaf. Orang yang sering nyalahin orang lain termasuk golongan orang apa? Nah gitu. Kodo itu adalah keputusanmu. Mengandung konsekuensi nggak? Begitu cabenya berbuah kaget, kok ada buah cabai? Kan aku nggak nanam lah. Kamunya nggak sadar waktu itu nanam gitu kira-kira. Ibu bapak mau masak mie instan, itu keputusan, itu kodo. Airnya segimana, mie-nya apa, bumbunya apa, takarannya gimana, semua proses takaran, itu namanya kodar. Makan mie instan, itu namanya takdir. Proses yang pada akhirnya kita makan, itu namanya takdir. Nah, mie instannya mau kepedesan kek, mau keasinan kek, mau kurang, itu namanya nasib. Berarti ini semua satu kesatuan yang bisa lepas atau nggak bisa lepas? Nggak bisa. Satu kesatuan semuanya. Sistem Allahnya ada. Apa yang kita pilih juga terjadi. Makan cabai, terus pedas, salah atau benar? Konsekuensi. Kan pedasnya kita beda-beda. Betul nggak? Nanam melon keluar melon, salah atau benar? Konsekuensi. Kalau kita jahat ke orang dan ada orang jahat ke kita, salah atau benar? Konsekuensi. Titik. Dan rumus besar hidup, kalau nggak pengen dicubit, nggak usah nyubit. Diri kita adalah pengundang apapun yang hadir dalam kehidupan kita. Pengirim undangannya tuh ini nih. Begitu ada yang datang, disadari atau tidak, yang ngirim undangannya ada di sini. Berarti apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita pilih, mengundang datangnya sesuatu nggak kira-kira? Karena yang kita undang bukan orangnya, tapi realitasnya, kenyataannya. Oh, jawab Allah lagi nih. Jadi yang menguji kita siapa? Mengazab kita siapa? Ah, mantap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertatap muka lagi. Mungkin kemarin terakhir kita bertatap layar. Dan pertemuan tatap muka ini memang nggak ada penggantinya ya. Ketemu langsung tuh memang vibes-nya beda. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apapun yang sudah kita pelajari. Bismillah ya Ibu Bapak. Oh iya, saya nggak pernah bosan ya meskipun kita udah lama belajar. Saya bicara di sini bukan mau menceramahi. Saya bicara di sini bukan mau menggurui, menasihati. Karena hal yang paling mudah dalam hidup salah satunya itu ngasih nasihat. Betul nggak Bu? Ngasih nasihat itu gampang banget gitu ya. Jadi kalau ada orang yang lagi sedih, udah sabar aja. Gampang banget ngomongnya ya. Yang ngomong tuh kayak orang paling sabar gitu. Makanya nasihat itu, ceramah itu tidak merubah sih sebetulnya. Jadi saya rasa ini bukan forum ceramah, tapi ini adalah forum berpikir dan bertumbuh gitu. Setuju Ibu Bapak? Setuju ya? Oke. Sebelum ke sini, mungkin Ibu Bapak ada question dulu, pertanyaan-pertanyaan yang kemarin-kemarin ada mungkin, yang pengen dielaborasi, yang ingin didetailkan gitu? Atau ada sesuatu yang pengen dibahas dulu? Atau lanjut dulu? Lanjut aja? Ya, Ibu Bapak berarti malas mikir ya, nggak apa-apa sih. Baik, kita hari ini akan recap ya, kita hari ini akan menyelesaikan modul ini udah hampir berapa? 12 pertemuan kali ya tentang hukum semesta sunatullah. Saya review sedikit dari belakang. Ibu dan Bapak, kalau kita mendengar kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun, yang paling keluar pop up dari pikiran kita apa Bu? Meninggal. Ya, meninggal. Dan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa kalau ada yang meninggal adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
Sehingga dengan kebiasaan itu, banyak yang mengira bahwa kalau mau ilaihi rojiun, itu harus mati dulu gitu. Betul nggak? Sehingga pemikirannya itu agak linear, hidup, mati, baru pulang gitu. Betul nggak? Hidup dulu, nanti mati, baru ilaihi rojiun. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau konteks ketika kita mau bicara dalam ilaihi rojiun, kira-kira perlu nunggu mati dulu nggak Bu, Pak? Hah? Kalau mau kembali ke Allah, harus nunggu mati dulu nggak kira-kira? Enggak dong. Kenapa? Karena kita udah pernah bahas bahwa Allah itu sudah memberikan alamatnya bahwa satu, di surat 57 ayat 4 dikatakan, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Betul? Di surat 2 ayat 186, katakanlah bahwa aku ini adalah dekat. Di surat Qaf 50 ayat 16, di situ disebut, aku lebih dekat kepadamu dari urat lehermu. Berarti Allah ini sesuatu yang jauh, sesuatu yang dekat. Dekat. Berarti kalau mau kembali ke Allah, ke tempat yang jauh, ke tempat yang dekat. Dekat. Jadi harus nunggu nanti nggak? Hah? Nunggu besok nggak? Nunggu ke tanah kusir dulu nggak? Jangan ya. Kenapa? Karena akses Allah bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Oke Ibu Bapak? Tetapi di situ memang ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak ngerti tanda bintangnya, ya gimana kita mau terkoneksi atau terhubung gitu. Itu satu. Nah, kalau begitu konteks ilahi rojiun ini yang akan kita bahas nanti, ujungnya kita mau bicara satu, takdir. Nanti kita bicara nasib, qadar gitu. Ini kan nanti ada di rukun iman paling terakhir nih. Gitu ya, supaya nanti kita ngerti bahwa hari ini banyak yang hopeless karena gini, udahlah saya emang ditakdirkan jadi orang bodoh gitu misalnya. Tapi dia nggak pernah belajar juga gitu misalnya. Udahlah saya ditakdirkan sebagai penjahat gitu misalnya. Nah itu di mana tuh? Posisi di mana kita memilih, posisi di mana kita bisa menentukan, atau posisi di mana sistemnya sudah dalam satu kesatuan yang nggak bisa kita rubah gitu. Oke Ibu Bapak? Oke nggak ini? Ya, ini Ibu Bapak kayak belum sarapan ya. Oke ini. Ada roti kok di belakang. Oh, udah ya, dapat ya. Ya oke. Sip ya, saya mau balik dulu ke sini. Sebelum nanti kita masuk ke sini, karena nanti ini kita akan berbicara sistem, Ibu Bapak. Ingat, sistem kemarin yang kita bahas bahwa sistemnya Allah itu namanya sunatullah. Sunatullah ini Allah bertindak sebagai Rob. Makanya kalau di Anas itu ada Kul a'udzu bi Rabbin nas. Rob dulu yang nomor 1. Baru nanti Malik, penguasa. Baru nanti Ilah, yang memiliki kekuatan terbesar. Makanya Allah itu kan dari kata al-ilah, the God, Allah gitu. Supreme power. Nanti kita akan paham itu lebih dalam gitu. Oke, saya ulang dulu sedikit. Atau gini deh, saya mau nanya. Ibu Bapak kira-kira mau kembali ke Allah sekarang atau nanti? Hah? Saat ini atau nanti? Dan tolong nih ya, kalau ada kata-kata kembali ke Allah itu bukan mati, bukan. Jadi siap nggak dipanggil Allah? Mindset dipanggil tuh bukan ya. Sip ya. Nah, sekarang kita analogikan. Allah maha meliputi, betul? Maha meliputi. Kalau Allah maha meliputi, ada nggak sesuatu di luar Allah? Hah? Kalau Allah maha meliputi, ada nggak sesuatu di luar Allah? Nggak mungkin. Jadi bagaimanapun kalau mau dianalogikan sebagai Allah maha meliputi, segala bentuk apapun, ini anggap aja nih si semesta raya supaya gampang, semua akan terjadi di dalamnya, gitu kira-kira. Oke sampai sini? Berarti kalau sekarang saya tanya, Allah dekat apa jauh? Maksud dekat tuh apa? Hah? Tidak ada jarak. Maksud tidak ada jarak tuh gimana? Dekat sekali. Maksud dekat sekali tuh gimana? Oke, sekarang saya tanya. Ada orang yang kadang-kadang ngomong gini nih, udah kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Benar?
Atau masih berpikir bahwa Allah itu ada di langit ketujuh antah berantah, betul? Oke, sekarang analogi sederhananya, kalau Allah maha meliputi, Ibu Bapak kita ingat ya di 6 pertemuan yang lalu, Allah itu adalah cahaya di atas cahaya, jadi kita sebut supaya sederhana, Allah adalah sang maha energi. Berarti keseluruhan ini adalah medan energi nggak kira-kira? Yes. Tidak ada yang bukan energi, kita energi. Semuanya adalah energi. Maka energi nanti memadat menjadi materi. Berarti setiap materi ini padatan dari energi nggak kira-kira? Iya dong. Makanya sifat Allah nomor 1 apa? Wujud. Memawujud. Dari maha energi memawujud menjadi ciptaan. Jadi semua ciptaan ini gak ada yang bahan dasarnya selain energi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Ingat hukum yang waktu itu kita bahas? Hukum yang nomor 2 yang kemarin kita bahas, itu selalu ada energi, ada vibrasi, dan ada frekuensi. Jadi selalu ada yang disebut dengan hukum getaran. Ibu bapak kita ini getaran yang gak pernah berhenti loh. Kita ngelihat orang dari luar tenang, di dalamnya bisa gitu gak kira-kira? Iya. Setiap saat itu kita melakukan, dan kita ada yang namanya fase getaran itu hidup gitu kira-kira. Makanya selama kita nafas masuk, nafas keluar, semua ini masih berproses dalam konteks yang namanya hidup. Maka terjadi hukum getaran, di mana setiap getaran mengandung vibrasi itu getarannya, di mana setiap getaran itu ada frekuensi. Ya, nah, sekarang pertanyaannya begini. Berarti kita ini makhluk energi bukan Bu, Pak? Iya. Berarti kita bergetar nggak? Iya, berarti kita ada di dalam frekuensi tertentu nggak kira-kira? Saya kasih contoh. Allah itu kalau mau dimudahkan adalah maha energi yang selalu mengeluarkan sinyalnya di mana-mana. Mengeluarkan apa? Sinyal. Berarti dalam semesta ini tidak ada blank spot sinyalnya Allah. Selalu kalau mau pakai ukuran sekarang selalu 6G lah gitu kalau mau lebay. Kuat banget sinyalnya Allah. Ya, nah saya mau analogikan nih Bu Bapak. Kalau kita sebagai manusia itu adalah radionya, sinyal ini adalah FM atau AM yang kita mau dengar gitu kira-kira. Oke? Ibu Bapak ini kita nggak kelihatan sinyal-sinyal radio sebenarnya ada nggak? Tapi Ibu Bapak sekarang dengar sinyal itu nggak? Kenapa? Kenapa nggak bisa dengar siaran radio A, radio B, radio C? Kenapa? Karena kita sedang tidak terhubung kepada frekuensi itu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ibu tahu ya, Bapak tahu ya radio analog yang dulu zaman diputer-puter, ngik gitu. Gitu ya. Sekarang saya tanya, kalau kita mau dengerin radio tertentu, apa FM gitu misalnya, XFM gitu misalnya, di gelombang 100 FM, kalau mau dengerin XFM harus diputar ke 100 FM nggak kira-kira? Yes. Kalau pengennya dengerin XFM di FM 100, tapi radio tuningnya di AM, nyambung nggak? Nggak nyambung. Berarti saya harus pindahin ke FM dulu. Habis dipindahin ke FM, dicuning ke 100, baru saya bisa dengar sinyal dari XFM itu gitu. Sampai sini oke? Bisa diterima dulu? Paham ya? Berarti sekarang saya tanya, terhubung kepada Allah tuh maksudnya apa? Ilaihi rojiun itu maksudnya apa? Terkoneksi dengan sinyal Allah. Itu yang disebut ilaihi rojiun. Jadi ibu bapak sekali lagi ya, ilaihi rojiun bukan masalah nunggu ini mati, nunggu ini expire, no. Tapi per saat ini aku ada di wilayah gelombangnya Allah gitu kira-kira. Berarti harus mau dengerin gelombang radionya Allah nggak kira-kira? Apa yang harus dilakukan? Hah?
Apa yang harus dilakukan? Pertama, radionya nyala. Yang kedua, dipindahin ke FM-nya. Yang ketiga, dicari gelombang ilahiyahnya gitu. Karena begitu gelombang kita ini masuk ke gelombang Allah, apa yang nanti bunyi dari radio ini adalah suaranya Allah. Sampai sini oke? Oke? Oke nggak ini? Duh, ibu bapak lagi connect ke gelombang apa sih ini? Nah ya, saya mudahin nih. Supaya nanti kita ngerti bahwa ilahi rojiun gak nunggu, bukan itu poinnya. Nah, dengan analogi ini saya mau bagi dua supaya gampang aja. Supaya simpel aja. Satu, FM itu gelombangnya Allah, AM itu gelombangnya setan. Udah itu aja ibu bapak. Sesederhana, kita cuma mau dengerin gelombang Allah atau mau dengerin gelombang setan. Udah cuma dua dulu aja supaya gampang. Berarti aku mau dengerin gelombang Allah dan aku mau nentuin gelombangnya setan, yang menentukan siapa? Kita. Berarti kita punya hak pilih nggak di situ? Maka di surat 13 ayat 11, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamunya nggak mau berubah. Betul? Berarti ibu bapak dapat hikmah, yang memberikan kita hikmah itu Allah, tapi yang menentukan kita dapat hikmah dapat atau tidak siapa? Aku. Jadi jangan ngomong ini, kamu kenapa hidup gitu-gitu aja? Belum dapat hidayah. Kenapa? Belum ada. Nyari? Enggak juga sih. Ya nggak bisa. Betul nggak? Maka kehadiran ibu bapak di sini sebagai konteks yang namanya ikhtiar. Berarti, maaf ya kalau mau pakai bahasa yang sederhana, kita punya kontribusi terhadap takdirnya Allah nggak kira-kira? Iya. Kalau aku tidak menanam, bagaimana Allah akan menumbuhkan? Menumbuhkan itu takdir, tapi menanam itu namanya kodok, keputusanku. Tapi nanti ada aturan khusus ibu bapak, namanya sunatullah. Kalau nanam cabai, jangan berharap yang keluar durian. Kemarin kita udah bahas, di situ ada yang namanya hukum tabur tuai. Bisa nggak kita ngelawan hukum tabur tuai? Ibu bapak ya, maaf ya. Contoh-contoh. Kita tuh ada dua poinnya ibu bapak, nanti mungkin kita bahas di awal Desember. Ada dua aja ya, nih dua nih. Satu, begitu kita lahir dikasih konsep menjadi sebuah keyakinan. Apa? Sip. Sekarang saya tanya, keyakinan kita pasti benar nggak? Ya insya Allah mah jawaban tengah-tengah sih, iya. Keyakinan kita pasti sesuai kenyataan nggak kira-kira? Belum tentu. Maka ada yang namanya keyakinan dan ada yang namanya kenyataan. Kira-kira ibu bapak maaf ya, begitu lahir kita langsung tahu kenyataan atau langsung diinstal keyakinan? Keyakinan nih. Siapa yang instalnya? Orang tua kita, lingkungan kita, guru-guru kita. Dimasukin nih, yakin ya. Jadi ini ada berapa? Let's say 150 orang gitu ya. 150 orang punya keyakinan yang beda-beda gak kira-kira? Iya. Tapi maaf ibu bapak, dari 150 keyakinan akan menghadapi kenyataan yang sama gak kira-kira? Dah. Gak maksud saya gini. Contoh nih, saya kasih contoh dulu. Contoh. Saya waktu lahir, misal, ibu saya ngomong gini, Abu, udah kamu yakin aja, kalau kamu nanam cabai nanti keluar durian. Saya bisa yakin gak? Waktu lahir kan belum tahu apa-apa kan? Diinstal sama ibu saya, pokoknya saya nanam cabai, saya akan keluar durian. Berarti saya dijejelin keyakinan gak? Yang belum tentu itu berarti ibu saya juga meyakini dikasih tahu dari orang tuanya kali gitu. Betul nggak? Maka penyumbang keyakinan bagi anak itu pasti orang tuanya.
Makanya kalau dalam hadis Rasulullah ada kalimat gini, yang membuat anak ini Majusi lah, Nasrani lah, Yahudi lah, itu pasti orang tuanya. Ini bukan ngomongin agama, tapi sifat belief system, gitu maksudnya. Jelas ya? Berarti orang tua punya peran penting terhadap keyakinan anaknya nggak? Nah maksud saya ibu bapak, kalau ibu bapak sekarang keyakinannya sudah mulai nggak sesuai kenyataan, jangan diajarin lagi sama anaknya, orang nggak valid gitu kira-kira. Kita perlu memotong garis mewariskan keyakinan terhadap sesuatu yang sudah kita lakukan sesuai dengan kenyataan atau tidak gitu kira-kira. Nah makanya ibu bapak maaf ya, ketika keyakinan itu lebih besar dari kenyataan itu pasti stres, pasti. Makanya banyak sesuatu yang unlogic, gak masuk akal dan seterusnya yang membuat kita susah menerima yang namanya kenyataan. Nah kenyataan ini atau yang disebut realitas, realitas inilah nanti yang disebut sebagai yang namanya takdir. Realitas inilah yang disebut Allah itu sendiri sebetulnya. Makanya Allah itu disebut sang realitas. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ibu bapak maaf ya, keyakinan kita kemarin yang tidak relevan dengan kenyataan perlu dilepasin nggak kira-kira? Iya. Nah, punten pisannya ini kita ngomongin fakta juga sih. Rata-rata kebanyakan orang kalau udah yakin kenyataannya nggak cocok sama keyakinan, kenyataannya yang disalahin. Enggak gitu. Yang bener ini keyakinanku. Padahal kita perlu legowo melepaskan keyakinan lama nggak kira-kira? Iya. Makanya keyakinan yang tidak dihancurkan, keyakinan ini bisa menjadi yang namanya berhala. Jadi kalau kita tidak bertumbuh, kita menggunakan mindset lama, pemikiran lama, belief system lama yang tidak relevan lagi dengan kenyataan saat ini, berarti kita sedang ada di masa lalu. Makanya berhala itu identik dengan apa Bu, Pak? Patung. Bukan masalah nyembah patungnya, tapi kamu mematung dengan pemikiran lama, kita mematung dengan belief system lama, sehingga realitas yang ini nggak pernah diterima gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Berarti perlu ada skill melepaskan keyakinan lama nggak kira-kira? Apa skillnya Bu, Pak? Skill untuk kita terus membaru, skill untuk kita melepaskan keyakinan lama, skill untuk kita melepaskan pemikiran lama. Apa skillnya namanya? Satu, memaafkan. Iya. Saat kita nggak punya skill memaafkan, kita nggak akan membaru, Bu. Karena saat kita sedang tidak memaafkan, kita lagi memegang posisi pokoknya harus gitu aja udah. Pokoknya harus gitu aja udah. Betul Bu, Pak? Pertanyaan saya, memaafkan mudah atau susah? Hah? Mudah. Ayo. Mudah. Nah, mudah ya. Nah, berarti udah top ngajinya kalau mudah ya, mantap. Makanya kenapa level takwa yang sering kita ulang-ulang paling tinggi, nomor 1 jangan pelit supaya bisa lepas. Nomor 2 mengontrol amarah supaya kita nggak muter-muter di tempat yang sama. Nomor 3 lepasin. Itu yang menjadi semua puncak ibadah kita, puncak ritual ibadah kita, ujungnya cuma mau kesini kok Bu, Pak. Jadi Bu Bapak maaf ya, nih ya, ini kita perlu digarisbawahi nih. Mau kita sholat, puasa, umroh, haji, kurban, sholat lagi, puasa lagi, Senin Kemis, duha, tahajud, ujung pangkalnya cuma satu, menerima kenyataan. Titik, udah nggak ada lagi. Sekarang saya tanya, maaf nih, kira-kira orang yang menerima kenyataan cenderung bahagia atau sedih? Bahagia. Pasti bahagia. Kalau orang banyak menolak kenyataan, kira-kira bahagia atau sedih? Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang rajin sholat tapi sedih mulu hidupnya? Ada nggak? Puasa rajin, ibadah rajin tapi stres, anxiety, marah-marah mulu, insecure, mudah tersinggung, baperan. Ini kan pengalaman ibu-ibu semua kan, benar nggak? Oh udah enggak ya, udah enggak. Kalau bapak-bapak soalnya nggak ngomong sih, diam aja. Padahal lebih parah bapak-bapak nanti akhirnya sih. Betul nggak?
Tapi ibu bapak maaf ya, kita nggak pernah diarahkan loh dalam pendidikan agama. Yang penting kamu sholat, yang penting kamu puasa, nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Betul nggak? Akhirnya sibuk di ritual, berantem di ritual, tapi sama-sama nggak nerima kenyataan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ibu bapak maaf ya, ini semua perlu pengetahuan nggak? Perlu. Makanya perlu yang namanya majelis taklim. Taklim itu dari kata ilm, al-ilm itu sifat Allah yang konteksnya adalah pengetahuan. Karena ibu bapak menurut penelitian apa yang saya sudah lakukan lebih dari 14 tahun nih, punten pisan mohon maaf. Orang melakukan ritual khususnya orang Islam ya, itu ngerjain sesuatu tapi nggak ngerti buat apa gitu bu. Serius loh. Sholat rajin, ke masjid rajin. Jadi maaf ya, taat itu belum tentu nerima kenyataan. Tapi sekarang yang dijadikan nilai soleh-soleh, ini ke masjid rajin banget tuh soleh. Ini pengajian rajin banget solehah gitu. Jadi ibu-ibu pulang pengajian jangan, aku solehah. Belum bu, Pak, belum. Soleh itu bukan dalam ranah ritualnya, bukan. Tetapi saat kita udah mulai menerima kenyataan, aku benar-benar nyatanya aku terima, itulah puncak kul a'udzu bi robbinas. Sok saya mau nanya ibu bapak, maaf ya, maaf banget nih. Detik ini banyak nggak kenyataan yang belum diterima sama ibu bapak? Banyak. Oh banyak, makanya kesini. Ibu bapak punten ya, saya mau cerita jujur nih. Gak ada orang yang mau belajar tasawuf, kedalaman-kedalaman, kesadaran, kalau hidupnya tuh dalam keadaan happy-happy tuh gak ada bu. Semua yang mau belajar kedalaman itu pasti udah mentok, tersuruh, kejeduk, udah pokoknya udah baru aku mau belajar gitu bu Pak. Pasti. Makanya ada kalimat suffering call us back home. Penderitaan memanggil kita pulang. Kenapa? Karena derita itu yang membawa kita pengen lebih kenal sama Allah. Kalau kita nggak menderita, nama Allah jarang dipanggil bu Pak. Sok lagi happy, susah manggil nama Allah. Makanya sering ada yang nanya, Kang kalau sholat mau khusyuk gimana? Menderita aja pasti khusyuk sok sholatnya. Benar nggak? Ini kalau udah sholat rokaatnya makin pelan, makin lama, pasti lagi ada masalah nih orang nih gitu. Soalnya sholatnya makin lama, tahajud rajin banget nih, pasti lagi problem gitu. Nanti udah happy lupa lagi, tapi nggak apa-apa juga gitu. Itu kan siklus aja. Oke. Jadi PR besar kita apa ibu bapak? Memaafkan. Iya nggak, ujung-ujungnya apa tadi? Menerima realitas. Nah terminologi ini, orang yang bisa menerima realitas namanya apa? Namanya apa? Bukan. Orang yang sudah mampu menerima realitas namanya muslim. Muslim itu adalah orang yang sudah Islam. Jadi orang yang Islam adalah orang yang berserah diri kepada Allah, berserah mau realitasnya apa yang Allah kasih, saya terima ya Allah. Jadi maaf nih, bisa nggak orang rajin sholat tapi nilainya nggak Islam, bisa nggak bu Pak? Bisa. Nah makanya keislaman itu tidak terletak dari sholatmu, puasamu, umroh dan seterusnya. Itu mah jalan. Tapi saat kamu nerima, nih jadinya begini. Di situ kita jadi muslim gitu. Makanya di surat 4 ayat 125, waman ahsanuddin miman aslama. Di situ keren banget kalimatnya. Meskipun di Quran itu kalau din itu diterjemahkan agama, tapi kita perlu agak lebih dalam ya. Din itu ketunduk patuhan artinya. Tapi kita pakai bahasa sederhana dulu. Dan siapakah agama yang paling benar adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Ibu bapak pernah dengar kata berserah diri nggak? Maksud berserah diri selama ini apa coba? Sholat rajin, puasa rajin, gitu kira-kira? Nggak salah, tapi itu baru jembatan. Tapi berserah diri adalah saat aku beneran nerima
apapun kenyataan yang ada saat ini. Titik. Sampai sini oke? Oke? Jadi nanti kita renungkan Ibu Bapak, dalam hidup ini apa yang belum saya terima? Bu, Pak, punten ya. Ini saya mau ngomong sedikit ke ranah-ranah psikologi. Alam sadar kita itu sekitar 1%. Bawah sadar kita sekitar 9%. Tidak sadar kita 90%. Banyak. Jadi maaf ya Ibu Bapak, sebenarnya kita banyak sadarnya, banyak nggak sadarnya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang nyebelin, anggap aja ya udah sama. Gitu. Kan ingat nggak rumus basicnya kita? Bumi ini adalah rumah sakit jiwa besar. Semua penduduknya sakit dengan kadarnya masing. Udah gitu aja. Iya. Jadi kalau Ibu Bapak ngelihat orang nyebelin, oh udah sesama pasien rawat jalan, udah beres. Dia sakit, saya sakit. Dia lagi belajar, saya lagi belajar. Betul nggak? Karena pada dasarnya kita didatengin ke sini, intinya adalah mau belajar. Contoh. Ibu Bapak sampai sini oke? Dapat ya? Sip. Ulang sekali lagi. Jadi orang yang Muslim itu orang yang Islam tuh yang gimana, Bu? Wah, mantap. Latihannya apa? Sholat, puasa, umroh, haji, kurban. Itu latihan. Jadi jangan sampai latihan mulu tapi nggak bisa nerima. Jangan, Bu. Makanya sholat disebut fawailul lil musholin. Ya sholat tapi celaka. Kan nggak nerima. Sepuasa. Banyak dari umatku yang puasa cuma dapat haus dan lapar. Ramadan itu kan cuma jadi pesta kuliner kadang-kadang. Betul nggak, Bu? Urusan bukber terus lah, udahlah gitu kira-kira. Tapi tingkat ininya nggak beres. Oke? Sip ya. Jadi tolong ngelihat segala sesuatu kalau di Al-Baqarah 208 itu kafah. Lihat jembatannya sampai ujungnya. Saya lagi belajar menerima realitas. Deal? Oke? Belajar menerima realitas berarti perlu memaafkan nggak? Perlu memaafkan berarti perlu menerima dulu nggak? Perlu menerima, perlu mengakui nggak? Sok diakui Ibu Bapak, ada pedihnya apa, ada sakitnya apa. Jangan pura-pura I'm okay. Gitu Bu. Karena orang yang tidak menerima dirinya seapa adanya, dia pasti akan membuat karangan-karangan terhadap dirinya. Dan maaf ya, 90% kita nggak tahu apa yang kita nggak enak di sini gitu Bu. Karena nggak sadar. Oke? Sip, paham? Penting nggak memaafkan? Banget, Bu, banget. Kira-kira 2 tahun belajar di sini, skill memaafkan naik atau turun? Oh bagus. Oh kalau turun mah ya udah nggak usah ngaji lagi lah. Ini memaafkan aja nggak bagus gitu. Baik banget Bu ya. Mantap. Iya, tiap ngaji tapi level marahnya di situ mulu, ngaji memaafkannya di situ mulu. Berarti nggak terjadi dong gitu. Oke Bu, Pak. Ini bahasan ini harus jadi praktikal nggak Bu, Pak? Harus jadi praktek keseharian nggak? Iya. Jadi Bu Bapak maaf ya, kita ngaji bukan hanya nambah tahu gitu Bu Pak. Tapi dari tahu ditransformasikan menjadi laku. Karena syarat shodaqallahul azim bukan ditahu begitu laku. Shodaqallahul azim bener ya. Baru nyata di situ tuh ayat-ayat Allah yang nyata tuh itu gitu. Oke? Oke ini nggak? Sip. Siap menerima kenyataan nggak? Siap. Mantap. Ya, biasanya kalau lagi ngaji siap sih ya. Tapi pulang ngaji gitu lagi sih, tapi nggak apa-apa ya. Namanya juga latihan. Nah, saya ulang. Ulang. Berarti Allah punya hukum nggak? Iya dong. Berarti Allah ngurus satu-satu kita nggak ini? Enggak, kan pakai hukum. Dan nih hukumnya gini nih. Semua lampu stopan di Jakarta Raya, di setiap lampu stopan kan nggak ada polisi yang mencet merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Enggak, tapi ada sistem. Betul? Berarti kita lagi ada dalam operating sistemnya Allah nggak kira-kira? Nah, gitu. Operating sistemnya Allah namanya sunatullah. Sunnahnya.
Sunnah itu adalah aturan, atau kalau bahasa keren anak-anak sekarang, the law of universe, hukum semesta raya. Makanya di 21 ayat 107 kita disuruh apa coba sama Quran? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Alam itu dari ilm, knowledge, mengalami. Pertanyaan saya, bisa nggak ngelawan operating system Allah? Nggak bisa, Bu. Ibu bapak mau doa di depan Ka'bah, udah jelas-jelas nanam cabai keluar cabai, doa di depan Ka'bah yang katanya mustajabah, ya Allah keluarkanlah durian, nggak bisa. Mau seyakin apapun kalau nggak cocok sama sistem, selesai. Dan ibu bapak, salah satu hal yang paling berat dalam hidup adalah melepaskan keyakinan lama. Aduh Bu, Pak, udah aja. Dimana udah nyoba diulang-ulang dengan keyakinannya nggak berhasil, tapi dipakai lagi gitu. Berarti perubahan ada di dalam nggak Bu, Pak? Yes, sip. Berarti perlu diupdate nggak kira-kira? Iya dong. Oke, sip. Bisa nggak mengelak dari takdir, dari realitas? Nggak bisa Bu, mau kabur gimana pun bakal ketemu sama realitas. Kenapa? Karena realitas ini operating system, dan kita mau kabur kemanapun nggak bisa jauh dari Allah gitu kira-kira. Nah sekarang kita masuk nih pelan-pelan. Sampai sini oke? Dapat sesuatu nggak di opening ini? Dapat ya? Mudah-mudahan mulai dimengerti, oh iya ya, saya tuh belum nerima ini, belum memaafkan ini. Di list juga boleh sih ibu bapak. Nah sekarang saya mau balik dulu ke sini. Si titik 90% banyak banget nggak Bu Pak? Banyak. Dari kita brojol lahir, kita udah diinstal sesuatu yang mungkin kita sadari sekarang ya cuman 1% lah. Kalau dalam bahasa psikologi ini sudah menjadi luka. Atau bahasan-bahasan yang sering keren sekarang disebut inner child misal. Luka pengasuhan. Jadi ibu bapak maaf ya, pengasuhan punya peran penting dalam pertumbuhan jiwa siapapun. Jadi ibu bapak maaf banget ya, kalau ibu bapak sekarang komplain sama anaknya, udah gak usah disalahin. Kenapa? Yang ngasuhnya ya ibu bapak, masalahnya gitu. Yang ngasih programnya orang tuanya gitu. Makanya kalau boleh pakai bahasa operating system, ibu bapak kalau tadi kita mau memaafkan ya, kalau kita mau jadi orang sabar, kira-kira rajin pengajian jadi orang sabar nggak? Enggak. Rajin pengajian jadi orang memaafkan nggak? Enggak. Kalau ibu bapak pengen bisa jadi orang memaafkan, ibu bapak perlu ketemu banyak banget orang nyebelin, udah gitu aja. Betul nggak? Kalau kita nggak pernah ketemu orang nyebelin, skill memaafkan kita nggak naik. Berarti orang yang menyebalkan ini guru bukan? Dan guru besar dalam hidup cuma ada dua, pasangan dan anak. Udah nggak ada lagi ibu bapak, udah. Pokoknya urusannya sama pasangan dan anak memang ditakdirkan sama Allah untuk sama-sama saling belajar memaafkan gitu kira-kira. Maka pasangan suka bikin ribet nggak Bu Pak? Oh iya ngegas ya gitu. Tapi ngerti ya kenapa pasangan ribet? Karena kalau nggak ada dia, aku susah jadi orang muslim gitu. Anak suka bikin kesel nggak? Nah, kalau nggak ada dia, susah jadi orang muslim gitu. Karena pada dasarnya itu dihadirkan sebagai ornamen-ornamen supaya kita bisa menerima kenyataan. Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya? Dah. Satu, Allah punya sunatullah, punya operating system, gak mungkin ngelawan operating system yang gak bisa. Salah satu operating systemnya Allah namanya tabur tuai. Sebab akibat. Kita mudahkan dua ini menjadi hukum yang namanya konsekuensi. Jadi ibu bapak maaf ya, Allah menguji kita nggak? Hah? Kita diuji sama Allah nggak? Enggak. Kita hanya diuji sama apa yang kita pilih, kita lakukan, titik, udah.
Karena ujian besar hidup datang dari yang namanya konsekuensi. Kalau makan cabai pedas nggak? Begitu pedas diare, sakit perut, ke toilet diulang-ulang, terus ngomong Allah mengujiku. Ya elah ya, enggak, kamu makan cabai kebanyakan lah gitu. Betul nggak? Oke nggak? Jadi kita diuji Allah nggak? Tadi ya, sekarang nggak, gimana? Berarti diri kita sendiri. Nah, berarti semua yang kita sekarang terima, yang memantik, yang menanam siapa? Terus mau nyalahin siapa? Nggak ada. Iya. Jadi maaf ya ibu bapak, maaf banget. Kalau dikit-dikit gini gara-gara kamu, berarti dia tertutup dari kenyataan. Tertutup bahasa Arabnya kafir. Jadi punten ya ibu bapak, mohon maaf. Orang yang sering nyalahin orang lain termasuk golongan orang apa? Nah gitu. Gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Walaupun apa? Walaupun dia menyebalkan. Kan yang milih ibu. Ya sok, mau gimana? Betul nggak? Mau segimanapun, nggak mungkin akan terkorelasi ke kita tanpa ada kita ada involving di dalamnya atau kita keterlibatan di dalamnya sebagai memilih. Sampai sini oke Bu, Pak? Oke nggak ini? Oke, jadi rumus nomor 1 hari ini tidak menyalahkan siapapun. Nggak usah juga sih, nggak usah. Nanti ngerti. Kalau di pepatah Tao Te Ching, di pepatah Cina ada kalimat bagus deh. Kalau masih bicara bahwa kamu salah, berarti belum belajar. Berarti belum apa? Sip. Tapi kalau udah mulai diam, bukan dia nih, aku mulai belajar. Tapi puncaknya ibu bapak, kalau udah mulai ada mindset, gak ada yang salah, lulus berarti. Yang ada hanyalah konsekuensi. Makan cabai pedas salah atau benar? Makan cabai terus pedas salah atau benar? Konsekuensi. Kan pedasnya kita beda-beda. Betul nggak? Nanam melon keluar melon, salah atau benar? Konsekuensi. Ini sampai asal nggak beres-beres sekali lagi ah. Kalau kita jahat ke orang dan ada orang jahat ke kita, salah atau benar? Konsekuensi, titik. Dan rumus besar hidup, kalau nggak pengen dicubit, nggak usah nyubit. Kenapa coba Bu, Pak? Karena segala sesuatu bentuk, semuanya tervibrasi dan terfrekuensi dari dalam diri kita. Nah ya, saya mau pakai bahasa yang gampang nih. Diri kita adalah pengundang apapun yang hadir dalam kehidupan kita. Pengirim undangannya tuh ini nih. Jadi begitu ada yang datang, disadari atau tidak, yang ngirim undangannya ada di sini. Berarti apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita pilih, mengundang datangnya sesuatu nggak kira-kira? Yes. Berarti kalau tadi kata ibu ya, ibu bapak ketemu orang nyebelin, yang undang sebenarnya siapa? Gimana Bu? Menghindarinya gimana? Dimaafkan. Kenapa? Maafkan lagi. Ya tapi balik lagi ya, ngelihat case-nya juga. Tapi poin besarnya, ibu bapak maaf ya. Kalau ibu bapak dengan undangan yang sama, kira-kira yang datang sama nggak? Sama dong. Berarti kalau kita memancarkan di frekuensi yang sama, yang datang sama nggak kira-kira? Makanya ibu bapak jangan heran kalau kita dalam hidup kena masalah itu mulu meskipun orangnya beda-beda gitu misalnya. Karena yang kita undang bukan orangnya, tapi realitasnya, kenyataannya. Contoh, saya kasih contoh. Sampai sini oke? Oke? Tapi di tahapan ini yang ingin kita dalami adalah satu, ibu bapak, please nih ya, belajar tidak menyalahkan siapapun dan apapun, itu nomor 1 aja dulu.
Karena kalau mindset kita salah atau benar, menyalahkan, kita jadi korban dalam hidup. Aku tuh gini gara-gara kamu sih. Gini. Kamu sih. Gini. Berarti kalau kamu sih gini, di luar lebih besar dari di dalam nggak kira-kira? Iya dong. Dia lupa kedalaman kesini gitu. Ya. Jadi kalau sekarang kita ngomong tidak menyalahkan, means kita paham bahwa sebenarnya yang terjadi pada hidup kita semuanya adalah undangan yang nggak bisa kabur dari hukumnya Allah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dah. Berarti ibu bapak ini lagi ngomongin gelombang hidup nggak? Iya. Ibu bapak maaf ya. Kalau kita nggak sefrekuensi, nggak akan datang ke sini aja bu. Betul nggak? Karena dipertemukan ini, kalau orang nggak sefrekuensi, pertama nggak akan nyaman, udah pasti gelisah, udah pasti nggak cocok aja, dan that's okay. Kita nggak bisa dalam tanda petik ngatur gelombang orang lain, nggak bisa. Oke? Berarti apa yang datang ditarik oleh frekuensi gelombang di dalam diri kita. Contoh, saya kasih contoh. Ini misal ya ibu bapak, ini cuman permisalan supaya mudah nih. Ini laki-laki, ini perempuan. Saat laki-laki ini ada di frekuensi 3, dia pasti akan mengundang perempuan di level 3 juga, udah pasti. Kira-kira. Sehingga apa yang kita tarik, apa yang kita undang, apa yang kita hadirkan tergantung pengundangnya. Berarti ibu bapak maaf banget ya, kalau di sini penuh dengan kebencian, kira-kira yang datang bakal orang baik-baik nggak? Nggak mungkin. Jadi ada orang komplain, kenapa ya orang-orang tuh yang datang nyebelin semua? Ya elunya nyebelin kali gitu. Bener nggak ini ibu? Kenapa ya yang datang tuh pada cemberut? Dia nggak pernah senyum, yang datang ya ngapain juga senyum sama dia gitu. Dan tanpa disadari, kita lagi mendidik orang-orang di sekeliling kita dengan frekuensi kita. Saat kita marah-marah, kita lagi ngajarin anak buat marah-marah. Saat kita benci, kita lagi ngajarin anak buat benci. Anak jadi ikut terlatih nggak kira-kira? Yang ngajarin siapa? Orang tuanya. Abis gitu pengen anaknya, temennya nice ke kita, oke ke kita. Ya nggak bisa orang kamu ngelatihnya marah-marah. Betul nggak? Berarti di luar diri kita sama dengan cermin. Cermin. Kaca. Nah itulah kenapa bu, pak. Nomor 1 di rukun Islam disuruh syahadat. Coba kamu bersaksi dulu. Jadi maksud saya bu, pak. Ibu bapak bisa bedain nggak mana bersaksi dan mana menilai? Bisa bedain nggak? Hah? Gini. Ini warna apa ibu bapak? Biru. Ini hitam. Ini itu lagi menilai nggak kira-kira? Iya. Saat kita melihat langsung ada bisa menilai nggak kira-kira? 0,5 nanosecond langsung menilai aja. Tapi kenapa di rukun Islam disuruh bersaksi dulu? Diamkan menilai, coba kamu bersaksi dulu. Berarti perlu jeda nggak bu, pak? Jadi maksud saya, kalau ada pun kejadian apapun, jangan langsung reaktif, jangan langsung menilai. Diam dulu, saksikan dulu, ngaca. Ini pasti ada sesuatu sama ini, gitu. Karena begitu ada yang nyebelin datang langsung kamu lupa, ini kaca yang kamu undang. Ibu bapak maaf ya. Kalau ada orang nyebelin, pengen nggak dia berubah jadi baik? Pengen nggak ibu bapak? Tapi nggak bisa. Kita punya kekuasaan merubah orang lain nggak? Tapi tiap hari berharap, ya Allah semoga suami saya, semoga istri, gitu nggak kira-kira? Iya. Semoga engkau yang maha membolak-balikan hati gitu. Wah doanya mah panjang aja. Tapi dia berubah syaratnya apa? Orang lain berubah syaratnya apa? Ininya.
Karena si 3 akan ketemu 3, kalau di sini di 4, pelan-pelan dia akan berubah sesuai dengan frekuensi gitu. Jadi ibu bapak kalau orang lain pengen berubah, yang berubah siapa? Jadi yang kedua, jangan berharap perubahan datang dari lu. Perubahan gak ada dari luar, dari dalam. So, misalnya nih ya, misal contoh ini ada case rumah tangga gitu. Ada istrinya cerewet banget, ikut pengajian, ngerti ini. Pas pulang jadi gak cerewet, suaminya pasti kaget. Kok gak cerewet ya gitu. Itu nggak usah dikasih tahu suaminya gimana. Begitu merubah perilaku ada pertanyaan dulu nggak minimal. Iya. Kok ibu nggak cerewet? Ibu udah ngaji gitu. Kira-kira si suaminya dapat dapat hasil karya nyata ngajinya kira-kira. Bu banyak banget yang curhat ke saya, kan gimana ya ngajak suami ngaji? Ya tunjukin hasil ngajinya di rumah gitu. Jadi akhirnya penasaran ngajinya di mana sih? Nah, mulai itu. Frekuensi nyambung. Makanya di surat 66 ayat 6 bagus banget kalimatnya Bu, Pak. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Beresin dulu ini baru nanti berdampak ke sini gitu. Oke? Jadi Ibu Bapak maaf ya. Ibu bapak akan selama-lamanya stres. Kalau ibu bapak pengen ngerubah pasangan, anak, orang lain, stres sudah pasti. Kenapa? Melakukan sesuatu yang gak bisa. Ya Allah, semoga anak saya jadi anak yang soleh. Tapi gak ditunjukin kesolehan. Gak bisa Bu. Mau didoain segimana juga. Kenapa? Karena kita semua terhubung dengan gelombang. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ilaihi rojiun, kita lagi ada pada gelombangnya Allah. Udah di situ ilaihi rojiun. Gelombang tertingginya Allah apa Bu, Pak? 1. Welas asih, Rahman Rahim di sini. Berarti kalau Rahman Rahim pasti memaafkan nggak? Pasti damai nggak? Iya. Tapi gelombangnya setan, marah, benci, dengki, julid. Oh udah tuh frekuensi bawah banget aja udah. Ibu bapak maaf ya, suka ada doa gini nggak? Semoga diakhiri dalam keadaan husnul khotimah gitu nggak kira-kira? Iya kan ada syarat tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau husnul khotimah sering-sering main di gelombang atas gitu kira-kira. Ini tiap hari julid, dendam, dengki terus doa. Ya Allah matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Gak bisa tuh Pak. Gimana caranya? Orang mainnya di gelombang bawah mulu. Betul gak? Dan seakan-akan ini tuh kayak cap cip cup. Semoga nanti. Gak bisa. Nanti tergantung ibu bapak melakukannya sekarang. Ibu maaf ya, saya mau kasih analogi. Kalau ada orang tiap hari kebiasaannya marah-marah, benci, iri, dengki, marah-marah, benci, iri, dengki, dilatih diulang-ulang, kira-kira masa depannya akan tetap gitu nggak? Iya dong kan dilatihnya begitu, betul nggak? Tapi kalau sekarang mulai latihan tenang, damai, masa depan bisa lebih tenang, damai nggak? Berarti husnul khotimah kita nanti tergantung kita sekarang nggak kira-kira? Iya. Pernah ada kalimat gini, dengar gini. Barang siapa yang nanti sekarat ditalkirkan la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. Pernah gitu nggak kira-kira? Kan bukan masalah la ilaha surga, bukan. Dibiasakan dari sekarang untuk itu gitu. Karena nanti kaitannya sama apa? Kebiasaan. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip. Jadi yang menentukan kita dapat hikmah atau tidak siapa? Mantap, awas jawab Allah lagi nih. Jadi yang menguji kita siapa? Mengazab kita siapa? Mantap. Setan ngeganggu kita nggak? Setan ngeganggu nggak? Ngeganggu. Tapi kita terganggu atau tidak yang menentukan siapa? Jangan nyalahin setan ini gara-gara setan jadi aku nipu. Gimana sih gitu? Dia kan cuma ngegoda. Yang tergoda siapa? Kita. Sampai sini oke? Ada salah satu cerita ibu bapak di zaman Khalifah Umar. Ya nih.
pencuri Bu Pak. Begitu ditangkap, dia menggunakan terminologi ini. Kenapa kamu nyuri? Karena Allah sudah menakdirkan aku jadi pencuri. Yang nangkapnya langsung nonjok dia. Bok, kencang banget. Si yang mencuri nanya, kamu kenapa nonjok? Karena Allah sudah menakdirkan aku nonjok kamu, katanya. Paham gak maksud saya? Bukan itu poinnya. Nah, orang kadang-kadang berlindung di belakang takdir untuk ketidaktahuan dia, gitu kira-kira. Sip. Oke nggak ini Ibu Bapak? Dapat ya? Dapat ya? Berarti kalau kita ngelihat ini semua kembali ke diri nggak? Iya. Jadi kalau mau dirujuk ya, dari kemarin 12 episode kita ngobrol Ibu, mau kita bahas ya Ibu Bapak, ujung. Cuman satu aja. Welas asih titik. Karena di level-level bawah, di AM, itu rasa bersalah, benci, dengki, penuh takut, hasud. Wah, udah aja. Makanya Ibu Bapak kalau dalam perspektif tasawuf ada yang disebut tazkiyatun nafs. Membersihkan hati dari hasad, iri, dengki, benci. Gimana caranya? Memaafkan. Dan semakin cepat memaafkan semakin baik. Tapi ingat Ibu Bapak, memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan. Ibu Bapak pasti ingat selama-lamanya. Ingat. Tapi begitu ingat udah gak ada emosi negatif. Baru itu ikhlas namanya. Nah sekarang ada punya problem gini, aku tuh udah memaafkan tapi gak bisa lupa. Emang gak bisa. Justru saat mengingat udah gak ada emosi negatif, itu baru namanya ikhlas gitu. Susah atau mudah? Susah banget Bu, banget. Karena kenapa? Nempelnya udah lama. Gitu. Oke? Sip? Oke? Nah, sekarang kita masuk ke paling esensi. Silakan Ibu. Puncak ibadah tadi apa? Puncak ibadah adalah menerima kenyataan. Titik. Dah. Mau rajin sholat, rajin puasa, kenyataannya harus ini, nggak diterima, belum sampai puncak. Makanya ibadah itu dari kata abdi, abdi itu pelayan. Kita hanya akan jadi pelayan kenyataannya Allah, titik, udah gitu kira-kira. Ibu Bapak maaf ya, ini contoh. Makasih Bu, bagus banget mengingatkan. Ini Allah, ini kita nih. Kalau saya sering analogikan, ini dalang, ini wayang. Kira-kira dalang yang ngatur wayang atau wayang yang ngatur dalang? Kira-kira kita ini diatur atau mengatur? Aneh ya udah. Tapi pada kenyataannya tiap hari ngomong inna sholati wa nusuki, aku hamba pret gitu kira-kira. Kamu ngomong hamba ngatur mulu gitu kira-kira. Betul nggak Bu Pak? Iya. Jadi Ibu Bapak nanti ya kalau pinjam dari siapa ya, Mula Sadra atau Ibnu Arabi lah ya, satu aja Bu Pak. Ini memang agak dalam sih. Kita tuh itu nggak punya hak Bu Pak. Karena hak kita tuh hanya Allah, titik. Kita tuh punya ini kalau mau ekstrim ya, kita hanya punya kewajiban menerima realitas, titik, udah. Tapi sampai kepada penerimaan realitas, karena konteks ini semua kita udah dengan program dan keyakinan, disitulah seni hidup. Indah. Jadi saat ngalamin sedih, oh ya udah, Ibu Bapak jangan lupa ya, pada akhirnya tujuan Allah bikin kita cuman satu, ujungnya. Karena Allah hendak melalui kita mengalami pengalamannya dia sendiri gitu. Jadi saat mengalami ini, ya udah ini Allah pengen aku ngalamin ini kok, ngalamin ini. Kita punya ribuan pengalaman jadi berwarna hidupnya. Makanya kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling bertukar warna gitu loh Bu Pak. Jadi dalam level ini meskipun kita terus berlatih, mau baik, mau buruk, mau pedih, mau happy, mau apa. Nah penting kenapa? Karena yang penting aku alami.
Dan pengalaman itu nanti yang akan membuat jiwa kita bertumbuh dewasa dan dewasa dan dewasa dan dewasa gitu. Oke Bu, Pak? Ih jadi diam gini Ibu Bapak, oke nggak ini? Kayak lagi merenung pengalaman aku gitu. Bu banyak pengalaman pahitnya dalam hidup. Oh kenceng lagi. Saya mau nanya, pengalaman pahit masa lalu bukan? Bisa dirubah nggak? Nah mulai nih. Bisa. Kenyataannya nggak bisa dirubah, tapi memaknainya bisa aku rubah sekarang. Ini pahit ya ketemu orang ini jahat banget. Tapi setelah belajar ini, ya Allah, kalau nggak ada dia, aku mungkin nggak belajar ini. Yang tadinya pahit jadi manis nggak? Meskipun rada pret sih memang, gitu, memang sih gitu. Tapi kita ngerubah mindset nggak Bu, Pak? Iya, pada akhirnya semuanya akan jadi netral. Mau pengalaman buruk ini, oh ya ampun, ini adalah pintu gerbang 1, pintu gerbang 2, pintu gerbang 3. Kalau nggak ada ini semua rangkaian siapapun yang datang ke kita, Ibu Bapak saya selalu mengulang-ulang, semoga nggak bosan nih ya. Pada akhirnya, kita semua hanya akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci dalam hidup kita Bu. Karena tanpa mereka, kita nggak mungkin di kelas ini nih. Nggak mungkin. Harus terima kasih nggak sama mereka? Jadi Nabi Muhammad paham ilmu ini ya ketika ada yang melempari pakai kotoran, dibalas kasih makan loh. Kenapa? Karena Allah ingin mengalami pengalaman ini melalui dia. Keren gak Nabi Muhammad tuh? Tapi aku gak mau kayak dia. Kenapa? Aku tetap punya statementnya Allah aja. Aku kasih aja udah. Dia mau gimana? Gak ada urusan. Kenapa? Karena aku mau di pihak Allah aja. Gitu kira-kira. Oke Bu Pak? Sip. Jadi mulai rada-rada paham kenapa masalah hidup gitu-gitu mulu gitu Bu. Ya bener gak? Kenapa gini terus gitu. Diulang-ulang. Ternyata yang mengulang-ulang siapa? Iya yang selama ini nyalain Allah, kenapa ngazab aku terus ya gitu. Sip. Oke? Paham? Nah ini part yang paling, silakan. Sorry pakai mic. Maaf, Ibu punten Ibu. Kang, tadi kan Kang Abu bilang apa yang kita temukan sehari-hari itu kan sebenarnya cermin dari diri kita. Tapi kalau misalnya kayak tadi Kang Abu juga nyontoin kayak misalnya Nabi Muhammad pun ada orang yang ya bisa dikatakanlah jahat ke dia balasnya dengan kebaikan. Berarti maksudnya kejahatan datang ke dia itu cermin dari dia juga atau ini ada terms lain gitu Kang? Mungkin kayak emang yang tadi Kang Abu bilang juga ada juga kan yang part dimana Kang Abu bilang kalau kadang-kadang yang hal yang gak enak terjadi dalam diri kita itu adalah cara Allah untuk mengajarkan apa yang dialami gitu kan. Jadi mana nih Kang yang cermin, mana yang lagi prosesnya pelajaran gitu. Terima kasih. Gini, makasih pertanyaannya bagus banget. Makasih. Ibu Bapak, kita menilai jahat atau baik tergantung limitasi kita nggak kira-kira? Iya. Kalau udah ngelihat dengan kacamata netral, ada orang ngelempar kotoran, itu udah nggak baik nggak buruk, itu adalah netral, itu adalah konsekuensi. Itu dulu satu. Tapi karena kita melihat dengan kacamata menyakitkan, itu adalah sesuatu yang jahat. Itu satu. Yang kedua, ya saya kaitkan ke sini. Ibu Bapak pernah sakit hati nggak sama orang lain? Karena omongannya, karena ngejelekin kita sakit hati. Pernah nggak? Nah, sekarang saya mau nanya. Saat kita merasa sakit hati, saat kita merasa nggak nyaman, saat kita merasa menderita, pertanyaan saya, itu gara-gara omongan orang di luar diri kita bukan? Misal ya, ih jelek banget deh. Atau ada ketemu teman lama, ih kamu kayaknya gendutan deh, itu kan paling nggak enak ya gitu, gendutan deh. Gitu. Atau ya apapun lah, komentar-komentar yang kira-kira kita nggak suka. Ada rasa sakit hati nggak? Sekarang saya tanya, omongan dia bikin kita sakit hati nggak? Enggak. Kenapa coba? Karena sebenarnya sebelum dia ngomong, lukanya udah ada. Berarti lukanya udah ada, dia ngomong cuman ngingetin kamu masih ada luka loh di situ. Karena
90% ini yang tadi saya cerita, kita nggak tahu, kita perlu orang lain untuk mengingatkan luka-luka yang kita lupa gitu loh Bu. Paham gak nih? Contoh. Paham tuh tapi gini, paham. Contoh. Saya kalau luka di sini terus lupa aja. Saking lupanya nggak kerasa. Kan suka ada tuh luka udah nggak kerasa, udah lupa nggak kerasa gitu. Di sini nih ceritanya. Kalau teman saya megang jari saya, cetek, sakit nggak? Kok sakit? Kan lukanya di sini, ini mah nggak ada luka. Enggak dong, karena di sini nggak ada luka. Tapi begitu teman saya ngomong, tes, saya bisa teriak nggak? Saya tanya, sakitnya gara-gara dia mukul atau udah ada luka dari sebelumnya? Nah, gitu. Ibu mama saya mau straight to the point ya. Jiwa-jiwa kita ini semua yang ada di sini nih penuh luka kan kira-kira. Tinggal nunggu orang nyebelin ngingetin aja sih gitu kira-kira. Dapat sampai sini? Berarti kalau pakai bahasa kerennya, siapapun yang datang ke kita dia cuman push the button, ngingetin, kamu masih ada luka di situ, kamu masih ada luka di situ, kamu masih ada luka di situ. Sekarang saya tanya, kalau yang mengingatkan kita ikut benci, lukanya makin gede nggak? Jadi mending maafin. Oke? Dapat kira-kira? Berarti semua yang datang ke kita sebetulnya mau membebaskan kita dari luka nggak? Cuman jadi bikin luka baru gitu. Oke? Saya boleh pakai perumpamaannya Nabi Isa nggak? Nabi Isa, Yesus, itu waktu disalib Ibu Bapak, doanya satu loh. Ya Tuhan, ya Allah, ya Allah, ampunilah mereka yang menyalib aku. Karena mereka nggak tahu apa-apa. Makanya keluar kata-kata love your enemy, cintai musuhmu. Karena hanya musuhmu yang membebaskan kamu untuk memilih aku. Karena dia yang akan membuat kita semua sadar akan luka-luka kita. Nah, sekarang saya tanya, musuh abadi paling besar dalam hidup siapa? Pasangan dan anak, gak ada lagi Bu, Pak. Makanya di surat 64 ayat 14 dibilang, pasanganmu dan anakmu bisa jadi musuh, quote and quote di situ. Karena nanti dipersatukan jiwa untuk saling yang di bawah ini jadi saling ingat gitu kira-kira. Nah sekarang saya tanya Ibu Bapak, berarti maaf ya, itu saya sering ngomong gini Ibu Bapak. Ibu Bapak kalau sekarang punya masalah, udah jangan pengen cepat-cepat beres. Kenapa? Pun beres akan ada masalah baru kok gitu. Karena ininya banyak nih. Semakin pengen cepat beres, semakin gak menikmati prosesnya, semakin proses healingnya kita tidak sangat nikmati gitu. Oke? Itu Pak. Dapat ya? Jadi begitu Ibu Bapak ketemu orang nyebelin, aduh Bapak kita balik, alhamdulillah susah sih. Meskipun alhamdulillah masih alhamdulillah gitu. Gak apa-apa. Tapi sadar dia lah, yang menghadirkan dia Allah bukan? Iya dong, ada sebab akibat nggak? Ada konsekuensi nggak? Pasti Bu, Pak. Apapun itu. Tapi poinnya Ibu Bapak, nggak usah fokus ke situnya, tapi fokus ke penyembuhannya. Karena yang paling jauh lebih penting dalam hidup adalah ketenangan batin kita. Sok saya mau nanya, ada nggak orang lain yang bisa membuat batin kita jadi bergelombang atau batin kita jadi nggak tenang? Bisa nggak? Nggak bisa kalau kitanya tidak mengizinkan. Oke. Sip. Mangga Ibu. Tadi lanjut kepada luka itu ya Pak ya, Kang Abu. Apakah luka itu harus selalu dari orang yang bersangkutan atau kita memang sudah punya luka gitu? Bagus banget pertanyaan, makasih Bu. Ibu Bapak kita lahir dikasih jiwa. Jiwa ini diisi program nggak sama orang tua, lingkungan dan seterusnya. Ya. Yang perlu kita sadari Ibu Bapak, ini sih dalam beberapa pandangan biologis lah ya. Saya pernah baca ini dalam beberapa jurnal. Lebih dari 90% program yang dimasukin ke kita itu nggak cocok sama kita.
Orang tua maunya apa, kitanya maunya apa. Orang tua yang di luar maunya gimana, kita maunya gimana. Ini crash banget gitu. Jadi dari umur 0 sampai 7 tahun kita ngepul semua informasi yang cenderung akan menjadi luka. Gitu Bu. Jadi Ibu Bapak kita tuh museum luka sih sebenarnya. Banyak yang belum kita sadari. Nah, bahasa gampangnya si luka-luka yang udah diinstal dari orang tua, guru, figur otoritas, lingkungan, nempel nggak di kita? Baik disadari maupun tidak disadari. Ini perlu diberesin nggak kira-kira? Nah, diberesinnya gimana? Dihadirkanlah sinyal. Siapapun itu yang tadi saya bilang, orang menyebalkan lah, situasi nggak enak lah. Untuk apa? Untuk ngeberesin yang 90% ini, setidaknya pelan-pelan jadi hilang, bebas gitu kira-kira. Jadi luka selalu udah ada, Bu. Contoh. Ada satu dokter namanya Tarasif ya. Ini saya bicara dalam konteks tentang luka. Ibu Bapak mohon maaf ya. Setiap orang yang bukan dijodohkan sih. Setiap orang yang ditemukan dalam pernikahan itu diundang dari luka psikologis yang sama. Pasti. Jadi kalau ada luka di sini, dia temuin. Jadi ibu bapak begitu ketemu pasangan, ibu bapak bukan lagi ketemu dia lagi dewasa, ibu bapak lagi ngurus luka masa kecilnya sebenarnya. Dua-duanya juga begitu. Makanya konteks luka ini hampir 90% kitanya lagi nggak sadar gitu kira-kira. Perlu ada yang menyadarkan nggak kira-kira? Iya, yang datang ke kita. Nah maaf ya ibu bapak, kapanpun kita tidak menerima dan tidak memaafkan, ini nggak akan berkurang bobotnya gitu kira-kira. Makanya kenapa puncak dari apapun ketakwaan disebut memaafkan. Pilihannya cuma ada dua. Setiap event yang datang, satu, menyembuhkan atau mau menambah luka. Pilihan ibu bapak. Kalau mau sembuh maafin, kalau mau nambah luka, marah balik, selesai. Gitu. Kira-kira gitu Bu. Sip ya. Tetapi ini semua juga berkaitan dengan hukum konsekuensinya kira-kira. Iya. Aku memilih A, konsekuensinya A. Aku memilih B, konsekuensinya B. Gitu intinya. Oke? Sip? Dapat ya? Terakhir, ibu bapak, terakhir. Duh, mudah-mudahan oke nih. Ibu bapak kira-kira pulang dari sini udah ada perencanaan untuk memaafkan yang belum dimaafkan gak kira-kira? Ya, sip, mantap. Ya, rencanain aja dulu ya. Realitasnya bagaimana nantilah. Dah, terakhir. Ini analoginya paling sederhana ibu bapak. Qada itu adalah keputusanmu. Mengandung konsekuensi nggak? Jadi ibu bapak kalau mau memutuskan, tolong ingat dulu konsekuensinya. Jadi nomor 3, jeda. Berapa persen dalam keseharian kita memutuskan gak mikir konsekuensinya? Banyak gak Bu Pak? Ya pokoknya sikat aja dulu. Artinya ambillah keputusan dalam keadaan sadar. Ingat 98% sehari-hari kita itu kita melakukannya otomatis. Gak sadar. Jadi kalau mau gampang, bangun tidur tuh udah langsung nanam cabai aja. Nggak sadar. Begitu cabenya berbuah kaget, kok ada buah cabai? Kan aku nggak nanam lah. Kamunya nggak sadar waktu itu nanam gitu kira-kira. Jadi tiba-tiba ada orang julid, kok dia julid? Ya nggak sadar aja kemarin juga kamu gitu sih, gitu kira-kira. Oke? Berarti waspada terhadap konsekuensi. Jadi qada adalah keputusan kita. Nah, saya mau kasih analogi gampang, Bu, Pak. Ibu bapak mau masak mie instan, itu keputusan, itu qada. Masak mie instan ah. Ada pengen mie instan. Berarti kalau mau itu terjadi, perlu ada rangkaian nggak kira-kira? Perlu. Airnya segimana, mie-nya apa, bumbunya apa, takarannya gimana, semua proses takaran itu namanya qadar. Takaran. Oke? Paham? Mau masak mie, qada, takarannya dilakukan, set, qadar.
Pada akhirnya, ujung-ujungnya makan mie instan, itu namanya takdir. Proses yang pada akhirnya kita makan itu namanya takdir. Nah, mie instannya mau kepedesan kek, mau keasinan kek, mau kurang, itu namanya nasib. Berarti ini semua satu kesatuan yang bisa lepas atau nggak bisa lepas? Nggak bisa. Satu kesatuan semuanya. Sistem Allahnya ada, apa yang kita pilih juga terjadi gitu kira-kira. Jadi pada dasarnya ibu bapak, semua hukum sunatullah itu namanya dinamis. Jadi hidup perlu dikomain, tidak dalam keputusan final bahwa apa yang kita nilai sekarang jangan terlalu dijadikan nilai final, karena kenapa? Semuanya sedang melakukan pengaliran dan pengaliran dan pengaliran. Jadi jangan pernah bilang gini, aduh aku tuh kayaknya ibu yang gagal deh. Tar dulu, ini permainannya juga belum beres. Duh kayaknya aku orang yang paling gak beres ya. Tar dulu, ini juga permainannya belum beres. Dikomain semuanya. Karena saat kita merubah kodoknya, merubah semuanya gak kira-kira? Sip, mantap. Tapi yang gak bisa kita rubah, kalau megang api pasti panas. Tapi seberapa api yang kita akan mainkan, seberapa banyak permainan itu yang menentukan kita. Tapi panasnya api gak bisa kita rubah gitu. Oke. Sip. Aduh diam gini ibu bapak. Ibu bapak lagi merubah takdir ya pasti ya. Menyadari ya. Sip ya. Pokoknya kuncinya adalah main di frekuensi tinggi. Begitu nanti gelombang setan lagi masuk, coba disadari ibu bapak. Set, gelombang setan nih. Enggak. Gelombang setan nih, enggak. Oh ini Allah nih. Begitu main-main ke level tinggi, itulah yang disebut ilaihi rajiun. Ibu bapak maaf saya mau nanya, kalau radionya mati gelombangnya tetap ada nggak? Ada. Gelombang mah tetap ada. Tergantung kitanya mau on atau enggak. Allah selalu tersedia nggak? Terserah kitanya mau connect atau enggak. Jelas ya? Jadi kalau ilaihi rajiun bukan urusan nanti aku mau terkonek saat ini atau tidak. Gimana terkoneknya? Main di gelombang-gelombang tinggi gitu kira. Oke ibu bapak. Sip ya? Paham ya? Semoga ibu bapak ketika nanti ini ngerti, dikunyah-kunyah, dialami, nanti kita akan memahami bahwa hidup kita ini akan semakin flowing namanya. Dan gak akan pernah ada hidup yang bebas dari masalah tuh gak ada. Tapi saat ini pulang dari sini kalau ibu bapak ngelihat masalah nomor 1, alhamdulillah. Ini nih. Apa nih? Apa dibalik ini yang Allah mau ngasih pengalaman apa buat aku gitu. Dan ujung-ujungnya apa? Menerima kenyataan. Oke? Sip ya? Ibu bapak tolong diulang lagi video-video ini. Desember awal-awal kita akan recap dari awal dan kita akan diskusi tanya jawab dari apapun yang ibu bapak mau elaborasi. Kumpulkan pertanyaan, kita akan diskusi abis-abisan di awal Desember gitu. Oke? Sip ya? Nanti insya Allah Februari UTS ibu bapak ujian ya kita ya. Ya ujian kelulusan gitu. Saya rasa itu dulu. Semoga ini jadi modul yang menyenangkan ibu bapak. Modul yang membuat kita melihat segala sesuatu lebih luas. Semoga dari awal kita bahas tentang hukum 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 sampai ini. Sampai kita recap di sini. Semoga menjadi sebuah satu pengayaan pengetahuan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pengetahuan kita amalkan untuk merubah mindset. Dan pada dasarnya semoga tingkat penerimaan kenyataan hidup kita semakin tinggi. Hatur nuhun, kita doa sebentar sebelum kita tutup. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak terima kasih, saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak baik dan tidak berkenan. Semua datang dari kebodohan saya, ketidaktahuan saya, karena kesempurnaan, kebaikan. Semua ilmu hanya hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Mari jadi yang terbaik untuk selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Terima kasih, Ibu Bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.